Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi anak-anak semua, kali ini kita ketemu lagi dalam pertemuan yang ke-6, yaitu PJJ Quran Hadis kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin 2020. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang sedekah tidak akan mengurangi harta. Namun sebelum itu anak-anak, mari pertemuan pagi ini kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini senantiasa mendapat ridho dari Allah, sehingga anak-anak tetap sehat, tetap semangat dalam mencari ilmu, dan akhirnya mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Alamnya Al-Fatihah. Ya, nah, anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan kompetensi dasar atau KD 4.3, yaitu mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis dari Jabir bin Abdullah. Ini hadis ini yaitu masih menjelaskan tentang sedekah. Adapun hadisnya yaitu yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun billah illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim wa ghairihi. Nah, artinya anak dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Jadi sedekah yang kita keluarkan itu jelas kata Nabi tidak akan mengurangi harta yang kita punyai. Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Nah, begitu juga Nabi bersabda, kalau ada seseorang yang memberi maaf kepada saudaranya yang pernah bersalah, Allah tidak akan memberi kepada orang tersebut kecuali kemuliaan. Dimuliakan orang yang pemaaf itu, dunia dan akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan Nabi juga bersabda, tidak ada orang yang tawadhu atau rendah diri di hadapan Allah kecuali Allah akan meninggikan derajat orang tersebut, ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah, inilah sabda Nabi yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam lainnya. Anak-anakku semua, Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Jadi kalau kita mengeluarkan sedekah seberapapun nilainya, itu pasti Allah akan memberi balasan, yaitu harta yang kita sedekahkan. Hidup sehat dan keluarga tentram, ini termasuk balasan dari Allah kepada orang yang bersedekah. Seandainya orang tersebut tidak tambah hartanya, tapi Allah memberi yang lain,
yang nilainya setara ataupun bahkan lebih tinggi lagi, yaitu hidupnya sehat dan keluarganya tentram. Ini merupakan bagian balasan yang Allah berikan, ya. Orang yang senang bersedekah, yaitu keluarganya sehat, keluarganya tentram. Ini, jadi di samping Allah memberi balasan harta, ini Allah juga memberi balasan keluarga yang hidupnya sehat dan tentram. Nah, jadi belum tentu balasan itu berupa uang yang sekian juta, sekian miliar, itu belum tentu. Tapi bisa saja balasan itu berupa kesehatan dan keluarga yang tentram. Nah, selanjutnya anak-anak, setan menakut-nakuti manusia bahwa sedekah akan menjadikan orang jadi miskin. Kadang-kadang orang itu malas bersedekah. Dia khawatir kalau hartanya itu berkurang, kalau harta yang disedekahkan ini nanti dia itu menjadi miskin. Nah, ini adalah tipu daya setan untuk menakut-nakuti kita supaya kita tidak bersedekah karena takut kalau jadi miskin. Ini sebetulnya adalah upaya setan yang menggoda kita supaya kita tidak mau bersedekah. Jangan sedekah, nanti kamu jadi miskin, hartamu habis. Nah, jadi belum tentu sedekah itu menjadi miskin. Ini adalah pandangan iblis, pandangan setan untuk menakut-nakuti manusia supaya manusia tidak mau bersedekah. Nah, selanjutnya Allah berjanji akan mengganti harta yang telah dikeluarkan di jalannya. Jadi harta yang telah kita keluarkan di jalan Allah untuk kita sedekahkan untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan madrasah, mushola dan lain sebagainya. Ini Allah akan berjanji, ya, harta yang dikeluarkan di jalannya pasti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Nah, harta tidak berkurang, tapi makin bertambah. Ini janji Allah pada orang-orang yang mau bersedekah. Nah, selanjutnya, gambaran balasan sedekah seperti biji yang tumbuh kemudian menghasilkan buah ratusan biji yang lain. Ini gambarannya orang bersedekah. Seumpama satu biji ditanam, ini akan membuahkan biji-biji yang lain menjadi ratusan biji. Berawal dari satu biji. Begitu juga orang bersedekah. Ini yang dia keluarkan ulangnya sedikit, tapi dia akan berbuah menjadi banyak. Ya, diibaratkan seperti buah yang sekian banyak ini anak-anak. Ini dari satu biji. Satu biji yang ditanam kemudian membuahkan sekian ratus bahkan sekian ribu buah. Nah, buah ini ada bijinya lagi menjadi beberapa biji lagi yang lebih banyak. Ini gambaran orang bersedekah, ya. Jadi satu biji bisa membuahkan biji-biji yang lain sehingga menjadi ratusan bahkan ribuan biji. Nah, ini gambaran, ya, orang bersedekah. Satu biji yang dia keluarkan atau satu rupiah yang dia keluarkan akan menimbulkan rupiah-rupiah yang lain, ya, merupakan ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaikan orang menanam buah dengan satu biji, dia akan mendapatkan hasil buah yang lebih banyak daripada yang ditanam. Nah, anak-anak semua, wa ma zadallahu 'abdan bi aqwin illa izzat. Rasulullah mengatakan tidak ada seorang hamba yang pemaaf kecuali Allah menambah kemuliaan. Kalau ada orang yang bersalah kemudian mau minta maaf pada kita, kita maafkan. Seberat apapun hati kita, masih sakit, masih panas, usahakan untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Allah akan menambah kemuliaan.
jika kita mau memaafkan orang lain. Ini contoh antara Jokowi dan Prabowo. Contoh pemimpin-pemimpin kita sebelum Jokowi menjadi resmi jadi presiden. Ini adalah lawan politik, lawan saingan, sama-sama calon presiden. Dia bersaing ketat, bermusuhan. Tapi ketika pemilu sudah selesai, salah satu jadi, yang satunya memberi maaf kepada yang lain mau minta maaf jika ada kesalahan. Akhirnya dua tokoh ini menjadi satu, membangun negara Republik Indonesia. Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Inilah contoh pemimpin-pemimpin kita. Selanjutnya, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Nabi mengatakan tidak ada seorang yang merendah diri kecuali Allah mengangkat derajatnya. Kalau kita mau rendah diri kepada orang lain, kita mau bertawadhu kepada orang lain, karena Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh wakil presiden kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, tokoh NU kita. Ini orangnya rendah diri, sopan santun, tawadhu, menghargai orang lain. Tapi Allah memuliakan sehingga Bapak Kiai Haji Amin Ma'ruf ini diangkat menjadi wakil presiden Republik Indonesia bergandengan dengan Pak Jokowi. Ini karena ketawaduan beliau yang sangat luar biasa. Wa man tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dulu belum ada orang yang berpikir kalau Yi Ma'ruf ini jadi wakil presiden. Tapi Allah punya kehendak lain. Allah akan meninggikan derajat orang yang mau rendah diri. Nah, ini contoh nyata. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini diangkat derajatnya oleh Allah menjadi wakil presiden. Nah, sekarang anak-anakku, dari urian-urian tadi ini selanjutnya akan saya beri pertanyaan yang nanti anak-anak jawab di Google Form. Pertanyaannya di sini, tapi jawabannya di Google Form. Untuk itu harus dibaca pertanyaannya melalui anak-anak, yaitu memutar videonya. Videonya diputar sampai selesai. Kalau tidak selesai, tidak akan menentukan pertanyaannya. Kalau tidak akan menentukan pertanyaannya, nanti tentu tidak bisa menjawab. Pertanyaan ini saya ambil dari materi yang di atas tersebut. Yang pertama, seorang pengusaha sukses, Haji Muhammad Fitno, yang merintis sukses dari menjual bumbu di pasar, mengatakan salah satu penghambaan kita kepada perintah Allah itu adalah dengan cara kita berbagi atau berbuat kebaikan ataupun memberikan manfaat bagi keluarga kita, kerabat, teman, dan semuanya. Oleh karena itu, dia selalu rajin bersedekah tiap hari sehingga dia sukses jadi orang kaya di Kepulauan Bangka. Sikap Haji Muhammad Fitno itu tepat sekali dengan hadis yang berbunyi A. Wa ma zadallahu 'abdan bi aqwin illa izzat. B. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'allah. C. Mana qasat shadaqatun bimalin. D. Allahumma kini suhan nafsi. Nah, ini dijawab anak-anak ya. Pertanyaannya ini, jawabannya pilih ini, dibaca pertanyaannya dengan cermat, dengan hati-hati, baik, jangan angan, kemudian pilih jawabannya, ya. Nanti jawaban ya dijawab di Google Form. Silahkan dikerjakan dulu, ya.
Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Nanti kalau belum paham bisa diulangi videonya ya. Terus yang kedua, uji daya serap yang kedua. Andrian adalah seorang siswa yang paling sering dibully oleh teman-temannya di madrasah, tapi tetap bersabar dan tidak pernah marah kepada teman yang membulinya. Dia senantiasa berusaha untuk bisa memaafkan kesalahan teman-teman yang membuli dirinya, sebab dia ingin menerapkan hadis Nabi yang berbunyi wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Maksud dari hadis tersebut adalah orang yang mulia adalah orang yang memberi maaf. B. Orang yang pemaaf akan bertambah rezekinya. C. Orang yang bersedekah akan dimaafkan oleh Allah. D. Orang yang pemaaf akan semakin dimuliakan oleh Allah. Nah, ini uji daya serap yang kedua. Silakan dikerjakan, dijawab ya, isinya di Google Form. Ya. Nah, anak-anakku, kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan yang ketiga atau uji daya serap yang ketiga. Susun kalimat ini ya. Tawadhu'a ma billahi illa ahadun wa rafa'ahu Allah. Yang benar adalah bagaimana susunannya? A. Wa ma rafa'ahu Allah illa ahadun tawadhu'a Allahu walillah. B. Wallahi ma ahadun tawadhu'u illa rafa'ahu Allah wa illa rafa'ahu lillah. C. Tawadhu'u ahadun illa Allahi ma rafa'ahu lillah. D. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Nah, ini ayo dijawab ya, pertanyaannya di video ini, jawabannya nanti di Google Form. Di Google Form tidak ada pertanyaan, yang adanya di video. Maka semua pertanyaan ini anak-anak lihat, baca dengan cermat di video, terus jawabannya cari di LKS juga bisa, nanti dikirim lewat Google Form. Hanya tiga uji daya serap. Nah, anak-anak sekalian ya, ini ayo dijawab isinya di Google Form. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi dalam pertemuan yang ke-7 atau pertemuan yang terakhir di semester dasar. Untuk itu mari pertemuan pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.